Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Saroka satu. Jaya, jaya, jaya. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Ya, baik. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya minta untuk ketua kelasnya membacakan doa. Before the lesson begins, let's pray together. The prayer begins. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, setiap pagi kita berlatih bernyanyi tiap membaca surat-surat pendek. Oke, nah selanjutnya saya minta untuk ketua kelas depan untuk membacakan Pancasila. Ya, tolong semuanya mengikuti dari ketua kelas. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik anak-anakku, semuanya berdiri. Yuk kita is breathing dulu, menyanyikan 7 anak kebiasaan hebat. Bisa kan? Oke. Ayo, bergerak semuanya. Oke, satu kali lagi biar kita semangat untuk belajarnya. Bisa? Oke. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Beribadah olahraga. Jangan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Oke. Ya, duduk semuanya. Oke. Salam sekali lagi biar semangat. Salam Ya, luar biasa. Anak-anakku
anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Adakah yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, saya absen. Ahmad Emil Habib. Oke, Aisyah Nurul Jamila. Hadir. Almira Marisa. Hadir. Alfian Kristi Marlena. Hadir. Hadir. Ardiansyah Firi Bangga. Hadir. Almira Zahra Maksa. Hadir. Muhammad Fakiruz Zaman. Hadir. Nurbainatul Jannah. Hadir. Raihan Sobari. Rehan Sahasbi. Hadir. Ruqayyah Jamila Amira. Siti Munawwarah. Hadir. Qurfatul Hasanah. Hadir. Yasmin. Hadir. Baik, semuanya masuk ya. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah sarapan, kita sudah siap untuk belajar. Baik, anakku. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Pinter. Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar. Lambang negara kita apa? Garuda. Ya kan? Di sayap burung Garuda itu jumlahnya ada berapa helai? Ya, ada 17. Pinter. Kalau ekornya ada berapa? Ada 8. Nah, sisiknya itu ilahnya itu ada berapa helai? 45. Berarti itu melambangkan apa? Hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tanggal berapa? Ada yang tahu? 17 Agustus 1945. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Berarti Indonesia itu merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, baik, anak-anakku, saya mau bertanya kepada kalian, ya. Ketika kalian menjadi ketua kelas, agar bersikap adil, bagaimana menurut kalian? Gotong royong apa lagi? Nolong menolong apa lagi? Bermusyawarah apa lagi? Saling menolong teman, ya. Agar kita itu bersikap adil di dalam kelas, yang pertama adalah kita harus saling membantu. Jika ada temannya yang bertengkar, kita melerai. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang yaitu Pancasila dalam kehidupanku. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, menceritakan kembali kronologi sejarah kelahiran Pancasila dengan bahasa kita sendiri. Yang ketiga, mengetahui tokoh perumus Pancasila. Yang keempat, mengetahui sikap yang dimiliki tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang kelima yaitu menerapkan sikap teladan tokoh perumus Pancasila yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari tentang Pancasila? Sudah? Iya, bagus. Kalau kalian sudah menerapkan ya, apa yang sudah Bapak kemarin jelaskan pembelajaran sebelumnya, kita itu harus bisa menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum Bapak menjelaskan materi, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu sejarah lahirnya Pancasila. Karena itu nanti ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak jelaskan.
jelaskan pada faedah ini. Bisa? Oke. Anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang perumus Pancasila. Nah, di sini ada beberapa tokoh penting. Ini tokoh pentingnya ya. Tokoh penting itu ada 3, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Siapa saja? Itulah tokoh pentingnya, yaitu ada Bapak Insinyur Soekarno, ada Bapak Muhammad Yamin, dan ada Bapak Sutomo. Nah, selain itu ada juga 9 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Siapakah beliau? Beliau itu adalah merupakan Presiden pertama Indonesia. Beliau adalah Ketua dari Panitia 9. Sebagai Ketua dan Presiden, beliau juga berperan dalam memberikan berbagai usulan dasar negara. Jadi ketuanya itu adalah siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Bapak Presiden pertama kali. Ya. Yang kedua itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Siapakah beliau? Beliau itu adalah Wakil Presiden dan juga sebagai Wakil Ketua yang mendampingi Bapak Soekarno. Nah, jadi Bapak Hatta ini menjadi salah seorang tokoh yang berperan penting dalam pembentukan dasar negara. Jadi ketika Bapak Soekarno itu menjadi presiden, jadi wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Nah, tokoh yang ketiga yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim ini beliau adalah tokoh dari NU atau tokoh dari Nahdlatul Ulama.
beliau terkenal sangat tegas. Nah, beliau juga dikenal karena memiliki kesadaran politik yang tinggi. Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari, beliau adalah ayahanda dari Bapak Presiden kita, Bapak Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan sebutan Bapak Gus Dur. Tokoh yang keempat yaitu adalah Bapak Kahar Musakir. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu tokoh pendidik di Panitia 9. Jadi perannya beliau yaitu membuat usaha kemerdekaan Indonesia diketahui oleh bangsa-bangsa lain, khususnya di Timur Tengah. Ya. Yang kelima, ini A.A. Maramis. Beliau merupakan golongan nasionalis yang mengusulkan perubahan di butir pertama Pancasila. Beliau juga berperan dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi beliau lah yang sangat penting dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Tokoh yang keenam yaitu Abi Kusno Cokrosuyoso. Siapakah beliau? Beliau adalah pemimpin pertama dari PSII. Apa itu PSII? Yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia. Beliau membantu juga perumusan Pancasila dan merancang pembukaan Undang-Undang 1945. Tokoh yang ketujuh yaitu Ahmad Subarjo. Beliau adalah tokoh yang aktif di Persatuan Mahasiswa Indonesia, tepatnya di Belanda ya, dan di Yogyakarta. Beliau tergabung dalam golongan tua yang terlibat di peristiwa Rengas Dengklok, yaitu di mana? Negara Thailand. Yang kedelapan yaitu Bapak Agus Salim. Beliau dikenal sebagai tokoh yang aktif, sebagai aktivis, dan juga sebagai wartawan pada masa kebangkitan nasional. Bahkan beliau menjadi salah satu petinggi dari PSII. Apa itu PSII? Partai Syarikat Islam Indonesia. Tokoh yang terakhir merumus Pancasila yaitu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini beliau adalah sejarawan, ya. Beliau adalah sejarawan dan juga beliau sebagai budayawan, sastrawan dan juga ahli hukum dan juga politikus, ya. Yang menjadi salah satu perancang Pancasila untuk membela juga menjadi pelopor dari Sumpah Pemuda. Oke, baik anak-anakku. Sekarang dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, kalian sudah paham? Paham? Oke, terima kasih. Setelah itu Bapak akan memberikan soal. Soal itu berupa kuis, ya. Kuis itu nanti akan Bapak kirimkan ke WA group. Nanti di sana kalian mengerjakan dan pengerjaannya nanti biar Bapak pandu. Ya. Oke, sudah disiapkan, sudah bawa habis semua? Baik. Ada paketannya kan? Baik, luar biasa. Oke. Ya. Soalnya Bapak kirim ke grup.
Gabung, gabung. Minta satu peserta dulu. Iya, jangan. Oh, kodenya 5. Itu kan minta kode ya? Kode itu dirubah. 5933056. Gabung. Oke. Apa namanya? Kasih nama Alena. Ya, gabung. Ya. Kodenya dirubah. Ada apa tidak? Gabung, gabung. Sudah. Ya, kasih nama kamu tadi. Ada 5 orang yang masuk. Hah? Ini kok beda? Oh, nggak tentu. Baik. Video tunjukkan ke anak-anak dulu, jangan ke saya. Tadi sudah diubah ya? Berhasil sudah? Hah? Oh, masa tulis di semua? Ini kasih nama, ada yang mana ya? Mereka. Sudah, dikasih nama dulu? Ada? Belum? Dikasih nama ya? Pasti. Kodenya juga dirubah. Sudah. Sudah kasih nama? Sudah. Sudah masuk? Oke. Siapa yang belum masuk? Nah. Paketnya? Satu saya. Ini anunya tak jauh. 593056. Ya betul ya, Kak? Oke, sudah 14 anak yang masuk. Baik. Hah? Gak apa-apa, ayo coba. Awal boleh? 593056. Kasih nama siapa? Alfian. Oke. Coba lagi. Oke. Boleh, Mas? Yuk, silakan. Hati.
hadiah dari Bapak. Ayo. Upah nilainya 7.600. Aisyah 5.500. Ila 5.400. Sudah semua? Santai, relax. Santai kita. Tidak usah tegang. Dalam belajar kita tidak usah tegang. Ya. Kita datang ke sini semuanya untuk belajar. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti yang masuk lima besar dapat reward dari Bapak. Siapa saja? Nomor 1. Pak, mana Pak? Tepuk tangan untuk Pak. Oke. Nomor 2 siapa? Tepuk tangan untuk Alena. Nomor 3 Aisyah. Tepuk tangan. Aisyah. Nomor 4 tepuk tangan Nova. Dan yang kelima adalah Ila. Ya. Yang lain tidak usah berpikir lagi. Ya. Nanti akan Bapak sudah membuat beberapa kuis, ya, beberapa soal yang nantinya bisa menyenangkan kalian. Apakah kalian senang dengan program ini? Oke, baik. Wow, juara 1 adalah Ulfa, Alena, ya kan? Naura. Naura itu luar biasa ya. Padahal Naura, wow. Nah, baik, anak-anakku, sekarang setelah kita mengerjakan kuis, sekarang kita menyimak video pembelajaran tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ya. Ya, mohon disimak video ini Pak Besar. Nanti akan ada tugas pada kalian. Ya. Guru, bisa ingin tanya, sejarah itu artinya apa ya? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Gedung ini juga punya masa lalu ya Bu Guru? Betul Lisa, di tempat ini Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, untuk pertama kalinya mencetuskan konsep Pancasila. Oh begitu, saya kira Pancasila langsung ada Bu, warisan nenek moyang. Pancasila tidak serta-merta hadir tanpa proses. Banyak tokoh pahlawan bangsa yang terlibat. Menarik, Bu Guru, lanjut ceritanya. Pasti, itu alasan Bu Guru ajak kalian semua ke sini. Hari ini kita akan belajar sejarah lahirnya Pancasila di lokasi di mana naskah Pancasila dirumuskan. Buat apa kita harus tahu kelahiran Pancasila? Sejarah kelahiran Pancasila akan membantu kamu memahami Pancasila. Saya nggak sabar, ingin dengar. Nah itu, Dila, Andra, Ando, Ripan datang. Kita akan simak sejarah lahirnya Pancasila. Anak-anak yang Bu Guru cintai,
pemikiran yang panjang. Dasar negara dirumuskan melalui proses yang matang. Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Saat itu, Jepang juga sedang berperang melawan sekutu. Jepang ingin bangsa Indonesia membantu mereka. Maka, untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Namun, satu hal harus kalian paham, bahwa walaupun BPUPK dibentuk oleh Jepang, tetapi badan ini lebih banyak bekerja atas inisiatif para tokoh pahlawan Indonesia. BPUPK diketuai oleh Rajiman Weddio Diningrat. Wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibagase Yoshio. Anggota BPUPK diantaranya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Maria Ulfa Santoso, dan ada Raden Siti Sukartina. Para tokoh pahlawan bangsa ini membahas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Beliau memberikan penjelasan tentang Pancasila, yakni bahwa Pancasila itu terdiri dari kata panca dan sila. Apakah anak-anakku tercinta ada yang tahu artinya? Saya Bu Guru. Silakan Dila. Kata panca berarti 5. Kata sila artinya dasar atau fondasi. Pancasila berarti 5 dasar. Tepat sekali Dila. Negara Indonesia berdiri kuat karena memiliki dasar Pancasila. Konsep dari Insinyur Soekarno ini disetujui oleh semua peserta sidang BPUPK. Maka, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima sila Pancasila apa diusulkan juga Bu Guru? Kelima sila Pancasila lahir melalui proses juga, Andra. Usulan Soekarno ini dirumuskan oleh tim kecil yang dibentuk oleh BPUPK. Sidang demi sidang dilakukan oleh tim kecil ini. Perbedaan pendapat banyak terjadi dalam proses itu. Namun akhirnya terjadi kesepakatan. 5 nilai dasar Pancasila dituangkan dalam dokumen bernama Piagam Jakarta. Setelah memiliki dasar negara, bangsa Indonesia semakin percaya diri dalam menyatakan kemerdekaannya. Pada 17 Agustus 1945, tanpa persetujuan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku merinding mendengarnya ya. Aku justru terharu. Aku membayangkan saat itu ada di sana. Semua orang pasti menyambut gembira. Tentu saja, kemerdekaan Indonesia diraih karena peran seluruh bangsa. Indonesia bukan hanya milik satu golongan. Kesadaran ini diakomodasi oleh para tokoh bangsa dengan mengubah sila pertama Pancasila pada dokumen Piagam Jakarta. Kenapa diubah Bu Guru? Tadi kata Bu Guru sudah disepakati. Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini diganti dengan pertimbangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki keyakinan beragam. Saya
tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bu Guru, saya baca semua sila Pancasila, ada juga di buku KUUD 45. Rumusan 5 sila Pancasila hasil permufakatan panitia kecil memang dimasukkan ke dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa nilai Pancasila diperingati? Pertanyaan yang baik, Andra. Nilai-nilai Pancasila perlu senantiasa diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aku bisa berteman tempat hatimu, merasakan Terima kasih. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menyimak video, ya. Kalian paham dengan video tersebut? Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat peta konsep. Ya, Bapak sudah menyediakan 3 karton. Nanti kalian akan menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 di sebelah timur, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah barat. Ya. Hai. Kalau Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Hai. Halo. Oke. Capek? Capek atau bagaimana? Oke, yuk. Tepuk semangat. Oke. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Baik, tugasnya untuk membuat peta konsep akan Bapak bagikan, ya. Nanti hasilnya kalian akan mempresentasikan di depan. Bisa ya? Bisa. Kelas 5 oke ya. Baik. Iya, tulis di situ nama kelompoknya. Sudah ada kan? Terserah, terserah. Di bawah kan? Yang mana ada? Oke, kan? Oke. Bapak siapa? Sana dulu, kelompok sana gabung sana. Terserah mana enak. Oke, saya bagikan ini sebelumnya, ini subidonnya. Terserah mau kasih warna apa, terserah ya. Apa? Terserah. Jangan. Oh. Kursinya saja dipindah nggak apa-apa. Kursinya saja dipindah nggak apa-apa biar berhadapan-hadapan. Kursinya saja, jangan bangkunya. Ya. Ini nggak apa-apa, nggak usah kan? Ya, silakan. Ya. Mau dibuat berdiri atau tidak?
Silakan itu. Saya kasih waktu 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit. Mau nambah? Ya. Oke, berapa menit? 15 menit. Oke. 20 katanya Pak. Jangan lama-lama. Cuma buat peta konsep. Kan sudah diajarin sebelumnya sama Bapak. Anak kami semua. Siapa tadi mendapat ya? Berarti udah kira lawan lu. Ini aja ya buku nanti. Saya beli pada si anu kami kalau pun ada. Tadi kalau ada boleh. Apa-apa enggak apa-apa. Enggak usah. Terus juga enggak ada lem. Hah? Ya. Ada dua depannya satu dua. Beda depan.
tinggal 10 menit. Kenapa? Tak usah, yang penting nanti kalian bisa baca di rumah. Ya. Yang penting petunjuknya membuat peta konsep, ya. Ini kok diulang lagi? Jangan diulang-ulang, cepat selesai, langsung aja. Kan yang mau baca kalian sendiri, ya. Yang mau baca kan kalian bukan bapak. Yuk, yang penting kita sudah mau selesai. Biar apa yang jelas pasti tak bisa. Ayo langsung. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tak usah dibuat dibuat tolese pas tinggalan, cepat lah. Tak usah kotak-kotak. Yang kelompok sini banyak
Sudah ya? Sudah ya? Baik. Langsung ke kanan di depan. Mana di belakang. Nanti yang dibaca yang baik, ada yang sudah siap? Baik, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 semuanya maju ke depan. Yang lain terus dikerjakan. Ayo dibantu adik, dibantu. Baik ya, sambil lalu diperhatikan kelompok 3 mau presentasi di depan. Kesana aja dulu, kesana ngapain? Ya. Ini lo, pikir, ini lo, ini. Pak Ahmad. Nanti kamu yang mau menjelaskan kamu kan? Baik, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok tentang perumusan Pancasila. Perkenalkan, dari kelompok 3 di samping saya ada Uut, Rara, Nisa, dan saya sendiri Yasmin. Dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok tentang perumusan Pancasila. Ya, silakan presentasi. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai juang proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila, berbagai rumusan Pancasila, makna nilai juang. Nilai kebersamaan perumusan Pancasila, menghargai pendapat orang lain, musyawarah dan mufakat, meneladani sikap para tokoh dalam perumusan Pancasila, tokoh-tokoh bangsa, meneladani sikap para tokoh. Sudah, oke, yuk. Sudah sini. Oke. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Luar biasa ya. Yang lain ada yang sudah lagi? Oke, silakan dulu untuk kelompok 3. Ya. Nah, baik anak-anakku. Selanjutnya Bapak ya sudah nggak apa-apa, nanti lanjutkan tempel semuanya di depan, oke? Ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, ya, akan membagikan tempat kerja. Sekarang kembali dulu ke bangkunya masing-masing.
Ya. Tulis di situ ya, nama panjangnya dan kelasnya. Oke, tugas itu nanti kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Ya, oke. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran, semuanya berdiri dulu agar kita semangat, agar kita fresh. Jadi rangkuman pembelajaran hari ini anak-anakku tentang lahirnya Pancasila. Jadi yang sudah kalian pahami yaitu tentang 9 tokoh tadi itu. Dan ada tokoh penting diantaranya adalah siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sukarno. Jadi saya berharap kepada anak-anakku, ya, nanti setelah Bapak mengajarkan materi ini, saya harap nanti kalian akan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anakku. Agar kita tambah semangat. Jadi saya berharap semuanya dulu berdiri, kita tepuk 5 kali. Bisa kan? Oke. Jangan lupa ke kanan dulu, baru ke. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang baik, sekarang tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, luar biasa. Sekali lagi. Konsentrasi. Eril ulang konsentrasi. Hitungan ke 5. Oke, tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, luar biasa. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran ini ditutup, ya, Bapak banyak berterima kasih kepada kalian. Semoga apa yang diajarkan pada pagi ini, ya, berjalan dan bisa diterapkannya di rumah. Oleh karena itu, untuk pembelajaran berikutnya kita juga akan mempelajari tentang penerapan Pancasila. Ya, oke. Untuk itu mohon kepada ketua kelas, ya, kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu.
anak-anakku, sampai di situ perjumpaan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.